Shalom friends, selamat datang kembali teman-teman setia channel Touching Heavens. Bagi Anda yang pertama kali hadir di sini, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga klik tombol notifikasi bell supaya Anda diberitahu setiap minggu kami mengupload video. Karena mari kita sama-sama belajar, mari sama-sama kita kenal Alkitab. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar perihal mencintai firman Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus sudah tidak berjalan, sudah tidak menjejak bumi. Tapi melalui firman Tuhan kita bisa mengenal Dia. Seperti ada pepatah dikatakan, jika tidak kenal maka tidak sayang. Bagaimana kita bisa kenal Tuhan? Yaitu melalui Alkitab, melalui firman-firman-Nya. Seperti ada tertulis dalam Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Untuk bisa kenal Tuhan, cara salah satunya adalah membaca Alkitab. Karena melalui Alkitab kita membaca kisah hidup Tuhan Yesus. Kita membaca perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Saat Dia mengalami penderitaan, bagaimana apa yang Dia rasakan. Saat Dia penuh dengan belas kasihan, apa yang Dia rasakan. Teman-teman, saya sharekan salah seorang tokoh Alkitab. Tokoh Alkitab ini cukup terkenal, tapi di saat masa mudanya dia belum mengenal Tuhan. Padahal dia sudah hidup atau dia sudah tinggal di bait Allah. Dia sudah belajar dari bimbingan imam besar. Tokoh yang saya bicarakan di sini adalah Samuel, Nabi Samuel di saat dia muda. Saya bacakan dari kitab 1 Samuel bab 3 ayat 1-7. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli lalu berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Teman-teman sekalian, dari sepenggal perikop tadi, poin penting ada di ayat ke-7, di mana dikatakan bahwa Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Jelas sekali, tanpa mengenal firman Tuhan, kita belum bisa mengenal Tuhan. Yang boleh menjadi renungan kita saat ini adalah bukan berarti jika kita sudah lama dibaptis ataupun kita sudah melakukan banyak pelayanan. Tapi jika kita belum mengenal firman Tuhan, maka kita belum mengenal Tuhan. Hal ini juga seperti disampaikan oleh Santo Hieronymus yang berkata, tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Teman-teman, saya tekankan kembali bahwa betapa pentingnya kita membaca kitab suci. Tanpa kitab suci, maka kita tidak kenal Tuhan. Berikut ini saya sampaikan yang menurut saya alasan kenapa kita harus membaca atau kita harus mengenal dan mencintai kitab suci. Ada banyak alasan, tapi untuk kesempatan kali ini saya sharekan 2 alasan. Yang pertama adalah firman adalah Allah. Seperti tertulis dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah.
Firman yang dimasukkan di sini adalah Tuhan Yesus Kristus. Dialah Sang Firman. Sang Firman yang menjelma menjadi manusia, yang 100% manusia juga 100% Allah, yang tinggal bersama kita. Dan melalui kehidupannya, melalui perkataannya, kita boleh mengenal Allah dalam wujud manusia. Dan melalui Kristus sebagai pengantara kita boleh sampai kepada Allah Bapa. Tapi firman itu juga boleh dikatakan sebagai perkataan-perkataan Kristus, di mana melalui perkataan-perkataan Kristus kita mengenal perbuatan Allah itu sendiri. Jadi teman-teman, saat kita membaca Alkitab, tulisan, perkataan, hal-hal yang ada di sini adalah Allah sendiri. Jadi cara yang paling mudah, cara yang paling cepat untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan, berinteraksi dan mengenal Tuhan, kembali lagi melalui Alkitab. Karena Alkitab adalah Allah sendiri. Saat kita membaca, seperti kita mendengar suara Tuhan. Saat kita bersentuhan dengan firman secara rutin, maka kita berkomunikasi dengan rutin dengan Tuhan. Hal yang penting juga perihal membaca Alkitab seperti tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mungkin Anda pernah mengalami saat membuka Alkitab menemukan ayat yang cocok, peneguhan. Tapi juga mungkin saat Anda membaca perikop, ternyata perikop itu menegur Anda karena situasi yang sedang Anda hadapi, dan Tuhan berkata bahwa situasi itu kurang baik atau Anda harus bertobat dari dosa yang Anda lakukan. Alkitab adalah Allah sendiri. Oleh karena itu, mungkin Anda akan mengalami sering ayat yang cocok, atau mungkin peneguhan, atau mungkin juga teguran dari Tuhan. Saya tahu sekali dari pengalaman saya sendiri, saat saya bertobat, membaca Alkitab, Tuhan banyak menegur saya. Saya waktu itu punya banyak koleksi film, film-film bajakan. Tapi dari ayat 10 perintah Allah, saya merasa tertegur sekali. Di situ dikatakan bahwa jangan mencuri. Satu potong ayat itu menegur saya. Dan saya ingat bahwa dengan film-film bajakan itu adalah mencuri. Oleh karena itu perlu waktu untuk saya mencerna dan kemudian memutuskan untuk membuang film-film bajakan itu. Tapi setelah melakukan itu, saya merasa lebih baik, saya merasa bukan lebih suci, tapi saya merasa saya mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin juga teman-teman sedang mengalami suatu permasalahan, dan Tuhan datang memberikan peneguhan. Seperti Tuhan berbicara, berkata bahwa datanglah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan. Itu saat Tuhan rindu supaya kita datang kepadanya. Dan percayalah teman-teman, apa yang tertulis dalam Alkitab kita lakukan, dan Tuhan akan memberikan pertolongan, kelegaan bagi kita. Alasan yang kedua, mengapa kita harus membaca dan mencintai kitab suci adalah firman menyelamatkan, dan iman timbul dari pendengaran oleh firman. Seperti bacaan dari Roma 10 ayat 17 dikatakan begini. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jika kita tidak membaca firman, jika kita tidak memasukkan firman ke dalam pikiran, dalam hati kita, dalam hidup kita, maka kita tidak bisa mempunyai iman. Karena jelas apa yang akan kita imani. Janji Tuhan itulah yang kita pegang, yang kita imani. Jadi saat kita mendengar firman, itu menjadi masukan, itu menjadi modal saat kita mengalami masalah. Ya, kita tahu Tuhan memberikan kepada kita suatu janji, suatu harapan. Kalau kita boleh bayangkan seperti Ibu Chun Muhammad sering mengajarkan kepada kami bahwa firman itu menjadi dasar. Ya. Saat masalah itu datang, itu akan di atas firman kita nih. Tapi karena firman kita adalah fondasi, maka kita bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi. Kita belajar firman lagi, mungkin masalah akan datang. Tapi karena kembali ada firman, kita bisa naik lebih tinggi lagi.
masalah firman akan lebih tinggi lagi. Seperti ini teman-teman. Saat kita punya firman, kita punya kekuatan. Dan terutama kita punya pengharapan. Seperti teman-teman dapat saksikan dengan klik-klik di atas, peristiwa atau kejadian saya bertobat, mengalami pertolongan Tuhan dan datang kepada Tuhan. Sebelum saya mengalami kejadian itu di tahun 2005, saya datang ke komunitas Thomas di tahun 2004. Walaupun belum serius ikut Tuhan, tapi saya datang ke PD, sedikit-sedikit baca Alkitab. Tapi walaupun sedikit-sedikit itu ada modal bagi saya. Saat kejadian itu datang, seperti teman-teman dapat saksikan di video itu, saya tetap kuat. Bukan karena memang saya kuat, bukan. Saya sudah hampir menyerah gitu ya. Tapi karena firman Tuhan yang memberikan pengharapan teman-teman. Saya dapat lalui. Saya dapat lalui bersama Tuhan. Dan akhirnya puji Tuhan, semua boleh baik. Dan seperti sekarang saya dapat melayani dan menyapa teman-teman dan mengajarkan firman Tuhan. Jadi ketahuilah bahwa melalui firman kita punya iman. Dan iman itu akan menyelamatkan. Karena kita tahu yang kita imani adalah juru selamat kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Teman-teman, bagaimana cara kita memulai untuk mencintai firman? Sebenarnya tidak ada cara yang sakti. Yang saya bisa sharekan juga nanti bukan cara yang mungkin terbaik. Tapi unsur yang harus Anda lakukan perihal mencintai firman adalah menciptakan kebiasaan. Ya, menciptakan kebiasaan. Kebiasaan kita mungkin perlu dibantu dengan disiplin dan motivasi. Seperti dulu saya dengan calon istri sebelum menikah kita sama-sama sepakat. Dari kami tunangan itu ada waktu kurang lebih 1 tahun sampai menjelang waktu pernikahan kami. Dan kita berdua sepakat untuk membaca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Jadi kita sama-sama kasih schedule dan kita membaca dan kita sharing apa yang kita dapat dari bacaan kita itu. Dalam setahun puji Tuhan kami berhasil menghabiskan di Kejadian sampai Wahyu. Dan mungkin itu juga hal yang baik untuk teman-teman lakukan. Saat membaca Alkitab, punya teman atau punya partner yang bisa sharing, yang bisa berbagi. Akan lebih baik lagi jika partner atau teman itu seorang yang lebih senior. Jadi saat berbagi, saat sharing apa yang sedang Anda alami atau sedang Anda bacakan, Anda bisa dapat bimbingan. Mungkin Anda juga dapat mempergunakan kalender atau bacaan gereja. Di situ ada bacaan pertama, bacaan kedua, ataupun bacaan Injilnya. Anda dapat mengikuti itu. Mungkin sedikit berhati-hati jika Anda random membuka ayat gitu ya, memilih satu ayat doang gitu, nanti tanpa mengerti konteks atau tanpa mengerti perikopnya, nanti Anda mendapat kesan yang salah. Tapi sebagai saran, kembali lagi saya katakan, Anda dapat menggunakan bacaan gereja sehingga Anda akan terpola gitu ya. Atau juga Anda bisa dapat mempergunakan secara urutan. Kayak kami tadi dari Kejadian sampai Wahyu kita baca berurutan. Hal seperti itu dapat membantu Anda. Jadi kembali lagi perihal membaca Alkitab, jadikanlah kebiasaan. Dan kalau bisa ada teman atau partner sambil membaca. Kebiasaan saya sendiri lebih suka membaca Alkitab di pagi hari. Coba khususkan waktu. Soalnya kalau kita tidak mengkhususkan waktu, kita seperti itu buru-buru, kita jadi lebih kayak membaca koran gitu ya. Jadi tidak masuk. Tapi ambil tempat khusus, ambil waktu khusus, seperti Anda berpacaran dengan Tuhan, gitu ya. Private Anda dengan Roh Kudus, baca firman dan tekun lakukan. Mungkin awal-awal akan berasa, aduh gimana ya, saya nggak bisa, saya nggak ngerti gitu. Tapi lakukan saja, maka Tuhan akan membukakan. Tuhan akan pertemukan Anda pada rekan, pada partner yang bisa menolong Anda dalam perjalanan membaca Alkitab ini. Kembali lagi, tidak ada cara yang sakti. Anda harus menemukan bagaimana style Anda, bagaimana cara yang terbaik, yang enak bagi Anda untuk membaca Alkitab. Mungkin bisa di pagi hari, mungkin bisa di siang hari, atau mungkin di malam hari. Temukan dan lakukan secara rutin. Lakukan aja. Saat Anda melakukan bagian Anda, maka Tuhan akan melakukan bagian Dia. Seperti tertulis dalam Alkitab bahwa
Lukas 24 ayat 45 ya. Lukas 24 ayat 45 dikatakan bahwa lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Tuhan akan membuka pikiran kita. Saat kita setia mengikuti, membaca Alkitab, Tuhan akan membuka-bukakan. Akan terjadi kejadian yang ternyata, oh inilah ternyata maksudnya Alkitab gitu. Lakukan dengan setia. Dan sebagai penutup, saya bacakan dari Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saat kita bertindak hati-hati, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, maka percayalah, seperti janji Tuhan kita imani, bahwa Anda akan berhasil dan beruntung. Selamat membaca Alkitab, selamat mencintai Alkitab, dan terus maju semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih atas support Anda. Jangan lupa untuk klik subscribe. Sampai bertemu di video kami berikutnya minggu depan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda sekalian. Amin.